Bab 835. Menerobos Sekte Pedang. Sambomu dibunuh. Saat ini, seluruh Sekte Pedang terkejut. Sambomu dibunuh oleh Mileye. Murid-murid Sekte Pedang akhirnya panik. Sambomu adalah ketua Sekte Pedang, kekuatannya bisa dibilang paling tinggi di 4 dimensi. Namun, dia dipenggal oleh Mileye. Bahkan rohnya pun tidak sempat kabur. Kenapa Mileye bisa begitu kuat? Di lokasi, tak terhitung Master Sekte Pedang yang kaget. Kepala Sambomu yang tertusuk pedang eter ke tangan Mileye juga melotot, dan di matanya ada rasa tidak percaya. Menjelang kematiannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mileye akan membunuhnya dalam sekejap. Mileye membunuhnya dalam sekejap mata. Pada saat itu dia akhirnya mengerti. Tadi Mileye pura-pura lemah. Namun, bukankah Mileye sudah gila? Tidak ada jawaban. Sambomu meninggal dengan sangat sedih, atau lebih tepatnya tidak rela. Dia tidak percaya bahwa dia akan gugur seperti ini. Bahkan rohnya pun tidak berhasil lolos. Di lokasi, setelah Mileye memenggal Sambomu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke kejauhan. Di mana cahaya darah lewat, ruang hampa langsung berubah menjadi kehampaan. Saat ini, energi jahat dan jiwa pembunuhan yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat, mencapai tingkat yang tak bisa dilukiskan. Sekarang dia benar-benar seperti iblis dari kedalaman neraka. Melihat Mileye bergegas, tak terhitung Master Sekte Pedang terkejut. Mileye seperti musuh kultivator pedang, bagaimana cara mereka untuk melawan? Saat ini, sebuah suara terdengar dari aula pedang, hentikan dia. 2 jam. 2 jam. Itu suara Madison Jian. Begitu Madison Jian selesai bicara, tanah di depan aula pedang tiba-tiba terbelah. Kemudian, cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya pedang ini langsung memaksa Mileye berhenti di tempat. Cahaya pedang menyebar, seorang orang tua muncul di depan Mileye. Itu tetua utama Yohan Mo. Di lokasi, seseorang berseru, Yohan Mo. Tetua utama Sekte Pedang, juga sosok inti Sekte Pedang, saat ini sudah mencapai puncak alam terobos takdir, terobsesi dengan tahu pedang seumur hidupnya, dan pada dasarnya tidak peduli dengan masalah-masalah di Sekte Pedang. Di Sekte Pedang, beberapa karakter inti pun jarang bertemu dia. Dan kali ini, di saat Sekte Pedang dalam ancaman, dia keluar. Yohan Mo memandang Mileye di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Sambomu dipenggal. Dia juga sangat terkejut. Karena sangat menyadari kekuatan Sambomu, Sambomu bisa dibilang merupakan orang terkuat di seluruh alam semesta 4 dimensi. Tapi tadi, Sambomu dipenggal oleh anak laki-laki di depannya. Bahkan rohnya pun tidak bisa lolos. Yohan Mo juga sedikit kaget melihat kekuatan Mileye. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Di depan Yohan Mo, seberkas cahaya pedang merah kecil muncul. Pedang tanpa batas. Meskipun tidak menggunakan 6 kebenaran sejati dan domain pedang, Yohan Mo tetap kaget. Dia tidak mengelak atau menghunus pedangnya, tetapi langsung meninju dada Mileye. Ces. Boom. Seberkas cahaya pedang melintas tepat di antara kedua alis Yohan Mo, sementara Mileye terhempas. Saat dia berhenti, dia menyemburkan beberapa suap darah. Tidak hanya itu, tubuhnya langsung retak. Kali ini orang tua itu tidak menghunus pedang, karena dia tahu tidak ada gunanya menghunus pedang. Mileye memiliki fisik yang istimewa, tidak dapat dilukai oleh pedang. Oleh karena itu, dia langsung memilih menggunakan pukulan, tentu saja harganya harus dibayar dengan nyawanya. Mileye terluka, tapi Yohan Mo langsung gugur, bahkan rohnya pun tidak bisa lolos. Tidak jauh,
Yohanmo menoleh dan melihat sekeliling, dengan sedikit ketertarikan di matanya. Pada saat ini, dia sedikit menyesal, bukan menyesal karena menghalangi Mileye dengan menggunakan nyawanya, tetapi menyesal karena dia belum melihat dunia ini baik-baik. Dia telah mengejar tahu pedang sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah tenang untuk memandang dunia ini dengan baik. Sekarang ketika diambang kematian, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya telah kehilangan banyak hal. Pada saat ini, niat pedang yang mengerikan tiba-tiba terangkat dari tubuh Yohanmo. Menerobos. Terobosan tahu pedang. Kekuatan jiwa pedang ini sangat dahsyat. Semua master sekte pedang di lokasi sangat gembira, tapi segera, ekspresi mereka meredup, karena tidak ada warna di mata Yohanmo. Namun, ada senyum tipis di sudut mulutnya. Pada saat sekarat, dia akhirnya mengerti. Tahu pedang tidak menyendiri, tahu pedang berasal dari kehidupan. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Yohanmo gugur. Di lokasi, semua master sekte pedang memandang Mileye satu demi satu, di mata mereka penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lokasi. Dia terluka parah, cepat bunuh dia. Selesai bicara, seberkas cahaya pedang menebas langsung ke arah Mileye. Namun cahaya pedang ini langsung diserap oleh tubuh Mileye. Melihat ini, raut muka kultivator pedang di lokasi berubah rumit. Bagaimana cara melawannya? Saat ini, suara lain terdengar, jangan gunakan pedang. Jangan gunakan pedang. Mendengar suara ini, semua orang di lokasi tiba-tiba menyadari bahwa Mileye dapat menyerap pedang, tetapi hanya pedang. Kalau menggunakan pukulan atau pisau, Mileye tidak dapat menyerapnya. Memikirkan hal ini, beberapa kultivator pedang bergegas menuju Mileye secara langsung. Mereka tidak menggunakan pedang. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Cahaya pedang melintas, kepala berdarah terbang keluar, dan kemudian, dua kepala berdarah terbang keluar lagi. Pembunuhan dalam sekejap. Melihat ini, kultivator pedang lainnya dengan cepat berhenti. Mereka lupa satu poin, tanpa pedang, kekuatan mereka sangat berkurang. Dalam hal ini, mereka sama sekali bukan lawan Mileye. Pembantaian. Segera, Mileye mulai membantai dengan liar di dalam wilayah pedang. Membunuh siapapun yang dia lihat. Dan sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh sekte pedang yang dapat menghentikan Mileye, bahkan kalau mereka mengerahkan beberapa formasi pedang, semuanya tetap diserap oleh Mileye. Yang paling penting adalah setelah Mileye membunuh orang, dia langsung menyerap energi darah dan roh orang-orang ini, lalu dia menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kemampuan penyembuhan diri Mileye sangat menakutkan. Segera, teriakan demi teriakan terdengar di wilayah pedang. Mileye saat ini tak terbendung. Mileye langsung membunuh sampai ke depan aula ketua sekte pedang, dan di belakangnya, ada darah di mana-mana. Mileye menggendong Lin Siye di punggungnya, matanya merah darah, dan tubuhnya memancarkan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang tiada habisnya. Energi jahat ini sekarang sangat kuat hingga bisa langsung melawan jiwa pedang sekte pedang ini. Kali ini seorang kultivator pedang paruh baya muncul tidak jauh di depan Mileye. Kultivator pedang paruh baya menatap Mileye. Mileye, sekte pedang dan kamu. Mileye tiba-tiba menghilang. Kepala kultivator pedang paruh baya ini terbang keluar, dan darahnya langsung diserap oleh Mileye, sedangkan rohnya diserap oleh pedang penakluk jiwa milik Mileye. Langsung mati, bahkan tidak bisa reinkarnasi. Keterlaluan. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan, lalu cahaya pedang terbang dari kejauhan dan menebas ke arah Mileye.
Mileye tidak mengelak atau menghindar, dia membiarkan pedang menebasnya. Ces! Pedang itu langsung diserap oleh Mileye, dan pada saat ini, pedang ether di tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Di kejauhan, mata kultivator pedang itu tiba-tiba menyusut, dia mengentakkan kaki dan menebas. Ces! Pedang ether membanting pedangnya secara langsung, lalu melintas di antara kedua alisnya, dan pada saat itu, Mileye sudah muncul di belakangnya. Mileye mengulurkan tangan kanannya dan langsung menangkap pedang ether, lalu menebasnya ke belakang. Ces! Kepala kultivator pedang ini terbang langsung. Mileye mengetukkan jari kakinya dan langsung melesat keluar, kali ini sasarannya adalah kelompok kultivator pedang di kejauhan. Melihat Mileye yang datang, raut muka para kultivator pedang itu berubah drastis. Pada saat itu tiba-tiba muncul seorang orang tua di depan Mileye. Orang tua itu tidak menggunakan pedang, melainkan meninju ke depan. Ces! Ruang hampa di depan Mileye langsung roboh, dan Mileye berhenti. Orang tua itu menatap Mileye yang berhenti di kejauhan, tangan kanannya perlahan mengepal. Kekuatan yang dahsyat berkumpul dari telapak tangannya, terjadi keheningan sesaat, dia tiba-tiba maju selangkah, lalu tangan kanannya mengepal. Ces! Sebuah kekuatan yang kuat menyapu dari tinjunya. Dimanapun kekuatan ini lewat, ruang hampa di sekitar mulai musnah. Ilmu tinju. Di kejauhan, Mileye memegang pedang ether di kedua tangannya, dan cahaya merah darah mengalir ke pedang ethernya. Saat berikutnya, dia menebas ke depan. Ces! Kekuatan orang tua itu langsung dihantam pedang Mileye, dan pada saat itu Mileye muncul di depan orang tua itu. Orang tua itu memberikan tatapan sangar, "Ayo." Selesai bicara, tangannya tiba-tiba menyatu. Ces! Potongan ruang hampa tempatnya berada langsung meledak dan berubah menjadi gelap gulita. Di lokasi, semua kultivator pedang melihat ke tempat itu, dan setelah beberapa saat, seorang pria berjalan keluar. Itu adalah Mileye, dan di pedang ether di tangan kanannya, tertancap sebuah kepala berdarah. Itu adalah kepala orang tua itu. Namun, sudut mulut Mileye juga berdarah terus-menerus, terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Namun, energi berwarna hijau gelap berputar-putar di sekelilingnya. Mata air kehidupan. Dia telah menyerap mata air kehidupan dari dulu sampai sekarang, sehingga kekuatan tempurnya bisa tetap kuat. Meskipun dia telah kehilangan akal sehatnya, tindakan dan pemulihan ini bersifat naluriah. Ini adalah operasi yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Mileye berjalan pelan ke rombongan Master Sekte Pedang di kejauhan. Kepala orang tua yang tertancap di pedang ethernya masih meneteskan darah. Melihat ini, para kultivator pedang di lokasi terus mundur. Bukannya mereka tidak berani melawan, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara melawan Mileye. Bagaimana mereka akan melawan? Mileye bisa menyerap pedang. Namun, mereka harus menunda waktu. Madison Jian tidak bisa keluar. Sekarang Master Sekte Pedang tidak bisa melawan Mileye, bukan karena orang-orang ini tidak kuat. Sekte Pedang memiliki Master Alam terobos takdir tidak kurang dari 20 orang, tetapi pedang dari 20 orang ini tidak berguna dalam menghadapi Mileye. Fisik Mileye musuh bebuyutan kultivator pedang. Hentikan dia. Saat ini, suara Madison Jian terdengar dari aula lagi. Di lokasi, wajah beberapa orang menjadi sedikit jelek. Hentikan. Bagaimana cara mereka akan menghentikan orang ini? Mereka sama sekali tidak berani menyerang Mileye. Saat ini, suara Madison Jian terdengar lagi. Keluarkan kotak itu. Kotak. Di bawah, orang tua berbaju hitam ragu-ragu, lalu berkata, itu salah satu kartu pamungkas Sekte Pedang. Keluarkan.
Suara Madison Jian terdengar lagi. Orang tua berbaju hitam berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia membuat sebuah segel pedang, dan tak lama kemudian, tanah di depan Mileye tiba-tiba retak. Seketika itu juga, sebuah kotak hitam pekat melayang keluar. Melihat kotak itu, mata orang tua berbaju hitam itu penuh keraguan. Ini adalah salah satu dari 3 kartu pamungkas yang ditinggalkan oleh guru leluhur Sekte Pedang saat itu, yang mengatakan bahwa kalau Sekte Pedang mengalami krisis, itu dapat dibuka, dan benda ini dapat menyelesaikan krisis Sekte Pedang. Selama bertahun-tahun, Sekte Pedang tidak pernah menggunakannya, tetapi saat ini, mereka harus menggunakannya. Apa yang akan ada di dalam? Orang tua itu tidak terlalu memikirkannya. Dengan ketukan jarinya, kotak hitam itu langsung terbuka. Cahaya putih melayang keluar dari kotak tanpa gerakan. Semua orang melihat kotak itu dengan menahan napas. Setelah beberapa saat, si kecil berbulu putih perlahan merangkak keluar. Bersambung.